Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Indonesia Bisa AI. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang super menarik, yaitu Gemini 2.5, model terbaru dari Google yang disebut sebagai alternatif sempurna dari ChatGPT versi berbayarnya. Kalau teman-teman merasa ChatGPT Plus itu keren, tapi harganya kurang bersahabat, apalagi $20 per bulan, tenang, kita punya solusi yang gratis tapi nggak kalah hebat. Baru-baru ini Google merilis pembaruan untuk AI mereka dan versi terbaru ini adalah Gemini 2.5 Pro. Jadi menurut informasi resmi, Gemini 2.5 Pro ini punya tingkat kecerdasan seperti manusia. IQ-nya itu 130. Ini canggih banget ya. Udah setara dengan manusia jenius. Jadi walaupun ChatGPT 4.5 atau GPT-O3 mini punya kemampuan deep search yang luar biasa, sayangnya ini harus berbayar. Nah, Gemini untuk saat ini masih gratis. Cara pakainya gampang banget karena ini buatan Google. Teman-teman cukup ketikkan Gemini di Google, ini, dan kita pilih Gemini Google. Teman-teman juga bisa pilih di aplikasi Google ini. Di sini ada Gemini, ini juga bisa sama aja. Nah, saya sendiri udah pakai Gemini beberapa waktu dan saya ini nemu ada 3 keunggulan utama dari Gemini 2.5 Pro ini. Yang pertama pastinya terintegrasi sempurna dengan aplikasi Google lainnya. Terus responnya cepat, lebih cepat dari AI lain. Dan yang ketiga gratis selama kita punya akun Google. Memang ada versi berbayarnya, ada versi Gemini Advanced di sini yang bisa kita cek. Nah, teman-teman lihat biayanya ini sekitar 300 ribuan per bulan ya. Dan kita bisa pakai gratis di bulan pertama. Tapi saya tetap rekomendasikan cukup pakai yang gratis aja dulu. Jadi fiturnya udah cukup lengkap kok. Di tampilan awal Gemini, kita akan melihat kolom untuk mengetik prompt seperti biasa, jendela prompt di bagian bawah sini, dan tombol untuk memilih model di kiri atas. Ini adalah beberapa pilihan modelnya. Ada 2.0 Flash, ini model dasarnya. Kalau di ChatGPT ini mirip dengan GPT-4o. Lalu ada Flash Thinking. Flash Thinking ini ada fungsi inference. Jadi inference sendiri ini merupakan proses ketika AI ini menjawab pertanyaan berdasarkan apa yang udah dia pelajari sebelumnya. Jadi misal sebelumnya dia udah dilatih untuk mengenali hewan kucing atau hewan anjing. Maka saat diberi foto kucing, selanjutnya dia akan menjawab bahwa ini adalah kucing. Nah, lalu ada yang terbaru 2.5 Pro. Sini eksperimental, kita bisa coba versi paling canggih ini. Ini dirilis Maret 2025. Lalu ada Deep Research. Ini untuk pencarian data yang mendalam atau analisis. Ini sama dengan ChatGPT Deep Search. Lalu yang terakhir ada Personalization. Di sini ini kita disesuaikan dengan riwayat pencarian kita di Google. Nanti kalau kita pakai model ini akan terintegrasi dengan Google Search. Gemini 2.5 Pro ini dirilis sekitar sebulan lalu dan disebut-sebut ini setara dengan GPT-5 yang baru akan dirilis oleh OpenAI mungkin beberapa waktu ke depan. Ini adalah benchmark atau perbandingan Gemini 2.5 Pro dengan AI Toolines. Di sini ada OpenAI, lalu ada Claude, lalu ada Grok, dan ada DeepSeek. Teman-teman bisa cek perbandingannya di blog resmi Google ya. Ini linknya nanti saya share di deskripsi. Jadi kalau teman-teman lihat, dia unggul dari AI lain untuk saat ini. Sekarang kita akan mulai eksperimen dengan masing-masing modelnya. Pertama tentunya kita coba Gemini 2.5 Pro-nya. Saya akan pilih 2.5 Pro eksperimentalnya. Saya kasih prompt. Ini promptnya saya tuliskan, buatlah game konsol sederhana dalam Python yang meminta pengguna menebak antara 1 hingga 100. Jika tebakan salah, beri petunjuk lebih tinggi atau lebih rendah, dan ulangi sampai benar. Tampilkan juga jumlah percobaan dari pengguna. Ini kita submit atau kita klik enter. Ini dia proses Gemini dalam mengerjakan coding untuk game ini. Dan dia langsung membuatkan kodenya untuk kita. Meskipun saya nggak paham coding, hasilnya jelas ada dan bisa langsung dicoba. Sini kalau teman-teman lihat ada kode terlalu rendah, coba lagi, terlalu tinggi, coba lagi. Lalu terakhir ada selamat Anda berhasil menebak angka. Kita bisa langsung coba, atau yang teman-teman yang ngerti coding juga bisa langsung diaplikasikan. Kita bisa langsung ekspor ke platform Python atau ke Replit. Lalu selanjutnya saya tes fitur ringkasan dokumen dengan upload file PDF. Saya punya file PDF dari Indonesia Economic Outlook 2025. Saya ambil dari websitenya BCA. File ini berisi 87 halaman dalam bahasa Inggris. Di sini penuh dengan grafik dan berbagai informasi data yang saya juga kurang paham karena ini bahasa ekonomi atau bahasa finance. Kita akan minta untuk menganalisanya. Saya beri promptnya, analisa isi file ini dan ringkas
Di sini saya minta Gemini untuk menganalisa isi file yang saya lampirkan, lalu meringkas poin-poin utamanya dalam bahasa Indonesia. Saya masukkan bahasa Indonesia karena filenya dalam bahasa Inggris. Lalu jika Gemini punya pendapat berbeda, beritahu dan jelaskan alasannya. Kita akan submit. Kalau kita klik panahnya, di sini ada proses Gemini dalam menganalisa file. Ini masih prosesnya. Ini adalah hasil analisis dan merupakan ringkasan dari Gemini 2.5. Dia memberikan ringkasan poin-poin utamanya seperti yang saya minta. Jadi ada paradoks ekonomi 2024, lalu ada akar masalah, lalu ada kebijakan moneternya, outlook atau proyeksi 2025 juga ada. Jadi Gemini ini bukan hanya meringkas ya, tapi juga memberikan inference atau sudut pandang berbeda atau opininya sendiri. Karena tadi saya minta dia untuk memberikan pandangan berbeda jika ada. Jadi ini luar biasa banget. Di sini ada nuansa kritis dari laporan. Ini merupakan opini dari si Gemini. Dan di bagian akhir ada kesimpulannya. Selanjutnya kita akan coba model deep research-nya. Teman-teman bisa ganti ke deep research modelnya. Kalau di ChatGPT fitur deep search-nya ini hanya bisa dipakai 10 kali per bulan dan harus langganan ChatGPT Plus. Ini harganya sekitar $20 per bulan atau lebih dari 300.000. Kalau di Gemini masih gratis dan bisa dipakai sebanyak yang kita mau. Oke, saya masukkan prompt-nya. Saya memberikan prompt analisa negara mana yang diuntungkan dari perang tarif antara Amerika Serikat dan China. Jelaskan bagaimana sebaiknya pemerintah Indonesia merespon, dan saya minta digunakan data terbaru yang ada di internet. Kalau teman-teman tahu, sekarang perang tarif lagi panas, jadi saya akan minta Gemini untuk memberikan saya analisa. Klik submit. Jadi Gemini awalnya akan menampilkan rencana analisis dulu. Ini adalah rencana analisisnya. Kalau kita mau ubah rencananya, kita klik edit rencana atau mulai penelitian. Kalau kita merasa sudah oke, kita akan klik ini mulai penelitian. Kita tunggu beberapa saat. Ini adalah website-website yang digunakan atau yang dianalisis oleh Gemini untuk memberikan kita hasil riset. Kalau dilihat, Gemini menganalisis lebih dari 100 website untuk disajikan dalam laporan komplit nanti. Setelah menganalisis lebih dari 100 situs atau website, Gemini menyajikan laporan komplitnya di sini. Lalu tadi saya minta apa yang perlu diperhatikan atau bagaimana pemerintah dalam merespon. Ini dia dampaknya bagi Indonesia. Di sini juga diberikan peluang dan tantangannya bagi negara kita. Lalu rekomendasi kebijakan untuk pemerintah juga diberikan. Kalau teman-teman lihat ada tanda panah kecil ini, di sini adalah website yang digunakan untuk memberikan analisis ini. Teman-teman juga bisa klik di masing-masing websitenya untuk lebih memastikan atau melakukan cross-checking. Di bagian akhir akan ada kesimpulan. Nah, teman-teman bisa melakukan ekspor analisis ini langsung ke Google Docs. Teman-teman bisa ekspor to Docs di sini. Di Google Docs, teman-teman juga bisa melakukan editing seperti biasa. Selain itu, teman-teman juga bisa copy analisis ini, bisa disalin ke Microsoft Word atau ke Notepad. Dan yang paling keren adalah fitur Generate Audio Overview. Nah, di sini kalau kita klik bagian ini, dia akan menghasilkan audio overview. Gemini ini merangkum seluruh analisis laporan menjadi dialog audio. Kalau teman-teman dengar di sini. You probably think the U.S.-China trade spat, well, mainly hit those two, right? Yeah, that's the common take. But, Absolutely. A ripple effect. exactly. Some surprising winners have emerged. So today we're unpacking who's shifting global trade. Wow, still massive. But yeah, dig in a bit, and you see things moving. U.S. exports to Jadi itu merupakan dialog audio antara pria dan wanita yang membahas tentang kebijakan tarif Amerika dan Cina ini. Jadi teman-teman bisa mengunduh atau mendownload di sini. Ini dalam formatnya WAV. Ini akan jadi fitur favorit banyak orang karena kita juga bisa mendengarkan bahan latihan untuk listening bahasa Inggris. Selanjutnya kita akan beralih ke fitur lain atau model lain. Sini kita akan coba personalization. Yang unik dari Gemini ini, dia bisa menyesuaikan hasil yang diberikan atau jawaban yang diberikan itu dengan kebiasaan pencarian kita di Google. Misalnya saya pernah cari info tentang restoran di Plaza Senayan, lalu saat saya berikan prompt lagi,
Dan Gemini langsung kasih saran berdasarkan pencarian saya sebelumnya di Google Search. Bahkan kalau saya suka cari informasi tentang negara Jepang misalnya, Gemini juga akan menyesuaikan saran tempat wisata atau restoran di Jepang sesuai dengan preferensi karena dia sudah belajar tentang histori pencarian kita di Google Search sebelumnya. Gemini juga punya fitur atau fungsi mirip dengan ChatGPT Canvas. Ini merupakan model khusus untuk menulis artikel atau blog atau tulisan panjang. Jadi kita akan pilih 2.0 Flash di sini untuk menggunakan fitur Canvas, dan di bagian bawah kita akan klik model kanvasnya, lalu saya beri prompt. Saya meminta Gemini untuk menulis artikel tentang bagaimana Google Gemini bisa membantu pengguna awam yang belum pernah pakai AI, lalu minta disertakan contoh spesifik untuk mudah dipahami, serta saya batasi maksimal hanya 2000 kata. Kita akan lihat artikel seperti apa yang dihasilkan oleh Gemini. Setelah tulisan selesai, kita bisa ubah panjang tulisan di sini, change length, lalu change tone atau nada tulisan, serta kita bisa minta untuk saran edit di bagian kanan bawah sini. Kalau teman-teman klik change length, sini kita bisa mengubah menjadi pendek, sangat pendek, lalu panjang, serta sangat panjang. Lalu tone-nya, teman-teman bisa milih mau casual, very casual, atau formal, atau very formal. Nah, kalau teman-teman klik di suggest edit, AI Gemini akan memberikan kita saran edit untuk tulisan yang sudah dihasilkan. Di sini, bagian yang berwarna kuning merupakan saran dari AI Gemini untuk dilakukan revisi. Teman-teman bisa klik di masing-masing revisi ini. Kalau teman-teman klik show more, di sini ada apply atau bisa apply all, maka akan mengubah semuanya sekaligus. Saya akan melanjutkan dengan memberikan prompt tambahan di bagian kiri sini. Saya akan minta dibuatkan skrip untuk video YouTube berdasarkan tulisan ini. Nah, berdasarkan tulisan ini, saya minta Gemini untuk membuatkan skrip untuk video YouTube berdurasi 10 menit tentang manfaat belajar Gemini dari tulisan ini. Lalu target audiensnya merupakan pengguna ChatGPT buat mereka tertarik untuk pindah ke Gemini. Gemini langsung buatkan kita skrip lengkap, bahkan ada timestamp-nya sebagai acuan atau panduan kita. Ini bisa banget bantu kita untuk kembangin jika teman-teman mau buat YouTube channel. Nah, di Canvas ini teman-teman juga bisa melakukan editing, mengubah hurufnya, lalu di bold, lalu memberikan bullet, serta numbering juga bisa. Nah, teman-teman juga bisa ekspor ke Google Docs, copy ke Microsoft Word atau Notepad, serta kita bisa share juga link ini ke teman atau partner kita, sehingga dia bisa buka atau mengedit melalui komputer mereka masing-masing. Sekarang kita akan coba model selanjutnya, yaitu 2.0 Flash Thinking. Sini saya akan berikan prompt-nya. Di sini saya meminta Gemini untuk menjelaskan apakah proyek pemindahan ibu kota Indonesia sudah berjalan sesuai rencana, lalu apa saja masalah yang ditemukan, serta meminta untuk diberikan solusi serta menggunakan data yang terbaru. Kita klik submit. Google Gemini melakukan inference berdasarkan data sebelumnya. Dia memberikan jawaban dengan data yang terbaru. Jawabannya cukup detail ya, mulai dari status proyek saat ini, lalu ini masalah-masalah yang ditemukan, mulai dari kendala pendanaan, lalu adanya perubahan kepemimpinan, hingga ada solusinya. Seperti biasa, di bagian akhir akan ada kesimpulan. Kalau teman-teman ngerasa masih kurang, di sini teman-teman bisa klik titik 3 di bagian bawah, lalu ada double check respond untuk mendapatkan info tambahan dari Google Search. Nah, di sini ada icon listen. Teman-teman bisa klik untuk mendengarkan kesimpulan ini dalam versi audio. Baik, mari kita bahas mengenai perkembangan proyek pemindahan ibu kota Indonesia. Berdasarkan data terbaru, proyek ini mengalami beberapa penyesuaian dari rencana awal, namun secara garis besar masih berjalan. Status proyek saat ini, April tahun 2025. Meskipun target awal untuk pemindahan sebagian ASN pada tahun 2024 tidak tercapai. Nah, itu dia teman-teman bisa dengarkan. Jadi kalau malas baca, klik listen aja.
Kita sudah ada di segmen terakhir teman-teman, yaitu integrasi Gemini dengan aplikasi Google yang lain. Ini merupakan kekuatan utama dari Gemini karena sama-sama buatan Google. Gemini ini bisa terkoneksi dengan ekosistem Google lain seperti Google Maps, ada Google Calendar, lalu YouTube juga bisa. Yang pertama kita akan coba meringkas video YouTube serta menulis blog dari ringkasan tersebut. Teman-teman pastikan masuk ke 2.0 Flash, bukan model yang lain. Di sini saya akan pastekan link dari YouTube. Ini merupakan video terakhir dari Indonesia Bisa AI. Lalu saya minta di summarize video ini. Di sini Gemini telah menghasilkan summary, bahkan timestamp-nya juga dimasukkan. Kalau teman-teman klik bagian timestamp-nya, ini akan langsung mengarah ke video tersebut. Lalu dari sini saya akan lanjutkan memberikan prompt. Saya minta dibuatkan tulisan blog berdasarkan ringkasan dari video ini. Hasilnya cukup oke. Kita bisa melakukan double check respon atau listen seperti yang tadi kita lakukan. Selanjutnya kita akan coba integrasi ke Google Calendar. Teman-teman bisa masukkan prompt. Cukup dengan memberikan prompt, buatkan janji temu dengan klien di lokasi mana, kapan, lalu kita klik submit. Ini langsung akan mengarah ke Google Calendar. Di sini acara sudah dibuat. Kalau teman-teman klik, kita akan diarahkan ke Google Calendar. Seperti yang teman-teman lihat di sini, akan ada janji temu dengan Pak Agung tanggal 1 Mei jam 3 sampai jam 4 sore di Plaza Senayan. Kita juga bisa langsung mengirimkan link janjian ini ke emailnya klien kita. Selanjutnya, kalau kita ketikkan add atau Akeong ini, teman-teman bisa memilih berbagai aplikasi yang terintegrasi dengan Google. Sini kita akan coba YouTube, lalu saya masukkan prompt. Sini saya minta top 5 channel sepak bola berdasarkan jumlah subscribernya. Top 5 channel sepak bola yang ada di YouTube. Teman-teman bisa klik masing-masing link yang sudah diberikan. Oke, selanjutnya kita ketikkan add lagi. Lalu kita pilih misalnya Google Map. Kita di sini milih Plaza Senayan misalnya. Nah, di sini Gemini akan langsung mengarahkan kita ke Google Map. Kalau kita klik, ini akan langsung diarahkan ke aplikasi Google Map-nya. Sini juga ada alamat lengkapnya hingga nomor teleponnya. Selanjutnya, kita akan buat tabel di Google Sheet. Kita cukup buat prompt. Di sini untuk membuat tabel kita harus menggunakan 2.5 Pro. Saya minta dibuatkan tabel yang menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2015 sampai 2024. Tampilkan juga peningkatan atau penurunan setiap tahunnya. Kita submit. Dan Gemini sudah menghasilkan tabel untuk kita. Ini ada pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak tahun 2015 sampai 2024. Lalu di sini ada perubahan setiap tahunnya, lalu ada keterangannya, ada perlambatan, lalu ada penurunan, lalu ada peningkatan. Nah, di bagian bawah teman-teman akan bisa langsung ekspor ke Google Sheet. Di sini creating spreadsheet sedang dilakukan. Nah, kita bisa open sheet-nya. Dan ini dia, kita bisa langsung edit atau revisi di Google Spreadsheet. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan lengkap tentang Gemini 2.5 Pro. Kita udah coba mulai dari coding, ringkasan teks, analisis yang mendalam dengan deep research, sampai personalisasi dan integrasi Google dengan aplikasi lain. Semua bisa kita dapatkan secara gratis. Kalau teman-teman pemula dan ingin mulai belajar AI, Gemini ini bisa jadi tools yang sempurna. Jangan lupa untuk coba semua fitur tadi dan kasih komen bagian mana yang paling teman-teman suka. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.